Puji Tuhan, kembali kita di program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan kepada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita percaya ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa bernafas Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ini karena bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk sama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 ya. Saya memberikan judul yaitu Kekuatan Doa, Pujian dan Penyembahan. Sama-sama saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat dari kisah ini di mana Paulus dan Silas mereka sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, namun ada satu hal yang menarik di dalam doa mereka, yaitu apa? Tempat di mana mereka berdoa itu berbeda, ya. Berbeda karena tidak seperti biasanya di mana ketika orang datang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Seharusnya mereka berada di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah ibadah, sama seperti pada umumnya dilakukan oleh banyak orang. Tetapi tidak dengan Paulus dan Silas di dalam kisah cerita ini. Ya, kita tahu bersama di dalam kisah ini yaitu tempat mereka yaitu di dalam penjara. Mereka berdoa ketika mereka berada di dalam penjara. Kita melihat apa yang terjadi ketika mereka berdoa. Ada kuasa mujizat Tuhan yang terjadi. Amin. Mujizat apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mereka berdoa? Dikatakan di dalam kisah ini, di dalam ayat 25 dan 26, mereka terlepas dan bebas dari dalam penjara. Haleluya. Nah, sebuah pertanyaan buat kita akan melihat di cerita sebelumnya mereka atau mengapa akhirnya mereka ditangkap dan dipenjara, ya Bapak Ibu. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Paulus dan Silas ketika mereka melayani di daerah Filipi, di dalam pelayanan mereka bertemu dengan seorang gadis yang memiliki roh tenung atau roh dukun. Nah, dikatakan di dalam masih di dalam pasal 16 di ayat yang ke-18, Paulus pun mengusir roh tersebut, ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah hamba perempuan yang dibebaskan dari roh tersebut, mereka menjadi marah. Mereka marah karena perempuan itu tidak dapat bekerja lagi sebagai tukang tenung atau dukun, ya. Kemarahan itulah yang membuat Paulus dan Silas akhirnya mereka ditangkap dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tentunya atas perintah para pembesar-pembesar Filipi di ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sesuai dengan perintah itu. Ya, perintah dari siapa? Perintah dari pembesar-pembesar
Filipi, ya. Kalau kita mau kita bisa melihat di dalam ayat 19 dan 20, di situ mereka, yaitu para pembesar Filipi, mereka menyuruh kepala penjara Filipi untuk menangkap dan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara atas tuduhan mengacaukan kota dan mengajarkan adat istiadat yang salah menurut mereka. Nah, kepala penjara Filipi diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas secara ketat. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa melarikan diri. Nah, itulah sebabnya Paulus dan Silas mereka dimasukkan ke ruang penjara paling tengah dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Mereka diperlakukan sebagai penjahat yang paling berbahaya sebagai upaya untuk menghentikan kegiatan misi mereka. Kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-24. Nah, apa yang terjadi ketika mereka berada di dalam penjara? Nah, saat mereka berada di dalam penjara, saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara, mereka di situ dikatakan mereka disiksa habis-habisan oleh penjaga penjara. Namun apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka tidak mengeluh saat mengalami hal tersebut. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di ayat ke-25. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di ayat 25, saat tengah malam tiba, mereka berdoa dan memuji Tuhan lewat nyanyian dan pujian. Apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mereka berdoa dan memuji Allah? Di ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di ayat 26, tiba-tiba saat mereka melakukan pujian dan penyembahan, mujizat Tuhan terjadi. Gempa bumi hebat terjadi di penjara tersebut, sehingga runtuh dan terlepaslah belenggu mereka. Haleluya. Nah, di dalam peristiwa ini kita dapat melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan terjadi. Segala sesuatu yang kelihatannya sepertinya tidak mungkin terjadi, itu menjadi mungkin. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Karena ada kuasa Tuhan di atas puji-pujian kita ketika kita menaikkan itu kepada Allah. Nah, Paulus dan Silas, mereka tetap memberikan kesaksian iman dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, doa dan pujian mereka itu dijawab oleh Allah melalui gempa bumi yang dahsyat. Kita sudah baca dalam kisahnya sebelumnya. Nah, ini merupakan campur tangan Tuhan di dalam pelayanan Paulus dan Silas. Ya, kita melihat akibatnya pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Ya, gempa bumi dipakai Allah sebagai sarana untuk membebaskan mereka dengan secara ajaib, dengan luar biasa cara Tuhan bekerja. Nah, pembebasan ajaib ini juga mengingatkan kita pada kisah pembebasan Petrus dari penjara, ya. Di dalam kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19 sampai 20 dan kisah Para Rasul 12 ayat 7, Bapak Ibu bisa membukanya sendiri, ya. Campur tangan Tuhan melalui peristiwa gempa bumi ini dapat kita lihat sebagai tanggapan atau jawaban Allah atas setiap doa dan puji-pujian kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya, kesimpulan yang akan saya sampaikan dari kisah ini, ya. Kita melihat Paulus dan Silas, walaupun mereka menderita di dalam penjara, mereka dalam keadaan sakit dan dikatakan bahwa kaki mereka terbelenggu dan punggung terluka, mereka mengalami kesakitan. Nah, namun apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Di tengah-tengah penderitaan itu, Paulus dan Silas tetap berdoa. Di tengah-tengah rasa kesakitan itu, mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan.
Dikatakan mereka tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Pertanyaan buat kita, buat jemaat Tuhan GPDI Mahanaim Tegal, bagaimana dengan kita sendiri ketika kita berada di dalam kesakitan, ketika kita berada di dalam belenggu? Apakah yang kita lakukan? Apakah kita masih mau tetap untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kita masih mau tetap untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan? Apakah kita masih mau tetap untuk menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam keadaan kita seperti dalam keadaan kesakitan, seperti di dalam keadaan sedang menderita? Apakah kita mau melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu apa? Mereka menaikkan doa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita koreksi kembali dari diri kita, ya. Bukan hanya ketika kita sedang berada dalam keadaan senang saja, ketika kita sedang berada dalam keadaan bahagia saja, lalu kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Namun dari kisah cerita ini, sama seperti Paulus dan Silas, ketika mereka di penjara, mereka menaikkan puji-pujian, mereka tetap menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Dan kita melihat akhir dari cerita ini, apa yang terjadi? Paulus dan Silas, mereka dibebaskan dari penjara. Mereka dibebaskan dari belenggu yang mengikat mereka, ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin kita sedang mengalami masalah di dalam pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga sedang dibelenggu dengan dosa yang kita tidak sadar, yang kita tidak tahu. Mungkin kita juga sedang dibelenggu dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dibelenggu dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa supaya apa? Supaya Tuhan melepaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kita. Kita percaya ada mujizat ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita percaya ada mujizat ketika kita tetap mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Semoga bisa mengubahkan hidup kita, semoga bisa membuat kita mengerti akan kuasa dari doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa daripada Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan selalu beserta dengan kami. Ketika kami melakukan doa kami kepada Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan, ketika kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami percaya kuasa Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, khususnya GPDI Mahanaim Tegal, di mana saja mereka berada Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, kuasa yang sama juga Tuhan, Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.